Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video wawancara saya bersama salah satu guru fisika SMA Negeri 2 Majene, yaitu Ibu Ramla SPD. Nama saya Musliminah Badu, mahasiswi Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan kurikulum. Di sini kurikulum apa yang makasih? Kurikulum Merdeka. Kita mengajar di kelas 10 sama kelas 11. Kurikulum Merdekanya itu tingkatan berapa di sana? Sebenarnya ada 3 tingkatan. Jadi semua tingkatan sekarang dari kelas 10 sampai kelas 12 itu pakai kurikulum. Dulu lah. Satu. Ini kurikulum Merdeka efektif tidak dalam membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi lulus? Sebenarnya berdasarkan tujuan dari terbentuknya kurikulum Merdeka itu membantu, sangat efektif kalau dibilang sangat efektif lah membantu siswa dalam mencapai kelulusan kompetensinya. Kenapa seperti itu? Karena sekarang tidak lagi menuntut kayak KTSP kemarin. Ada KD yang harus dicapai atau materi yang harus dicapai dalam satu semester anak-anak. Materinya harus sebegini, harus selesai. Sedangkan kurikulum Merdeka itu tidak. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada guru bagaimana caranya kompetensi yang diajarkan itu siswa bisa paham. Jadi kalau dalam satu semester itu siswa hanya paham materi misalnya hanya 2 dari 5 materi yang ada di semester itu, ya sampai situ saja. Jadi tidak ada lagi tuntutan. Tidak kayak KTSP kemarin harus begini. Terus bagaimana cara evaluasi Bu hasil pembelajarannya siswa? Evaluasinya pertama di kurikulum Merdeka itu ada 2. Melalui pertamanya itu penilaian formatif sama sumatif. Kalau formatif itu ya kayak latihan soal anak-anak setelah itu penjelasan sebelum pembelajaran materi itu refleksi formatif. Itu formatif fungsinya itu untuk melihat apakah siswa bisa memahami atau sudah paham dengan tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari itu. Sedangkan ini sumatif lebih pada penilaian keseluruhan dari materi, bukan dari sifat. Formatif itu kayak hanya semacam pertemuan. Itu kebanyakan kayak kalau mau dihubungkan dengan KTSP kemarin, ya selamanya formatif itu melalui tugas. Bisa juga secara lisan kita bertanya kepada anak-anak untuk pemahaman, untuk menguji pemahamannya terhadap terus ada tidak Ibu tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum? Wah, banyak sekali. Kalau tantangan itu banyak sekali sebenarnya, karena tuntutan terbesar kurikulum Merdeka adalah kita bisa memberikan kebutuhannya siswa, bukan lagi kebutuhannya guru. Kan biasanya guru itu satu model Gina kasih anak-anak, itu kebanyakan menjelaskan ceramah lah, metode ceramah toh, pokoknya pukul data ke sana, ceramah di atas depan. Kan kebanyakan anak-anak tidak selamanya dia bisa berdasarkan kemampuannya, tidak semua bisa hanya mendengarkan penjelasan toh, karena tipenya anak-anak berdasarkan yang kurikulum Merdeka ada 3. Ada anak-anak yang bersifat kinestetik itu ya dia aktif, dia bisa belajar kalau ada kegiatan pergi jalan atau disuruh menggambar. Itu anak-anak yang paling aktif, yang selalu ngomong. Ada yang bersifat visual itu melihat. Kalau dia bisa, kan anak-anak biasa itu visual, dia kasih saja sesuatu yang bisa dibaca, dia lihat, dia sudah paham tanpa dijelaskan. Ada yang bersifat audio itu harus dijelaskan karena telinga yang berfungsi.
itulah kurikulum itu. Terus kalau ini ada sesuatu yang kesulitan di untuk menerapkan kurikulum merdeka ini, bagaimana cara TM untuk mendukung siswa ini? Sebenarnya ada di solusinya dari semua pembelajar. Kan kita itu kurikulum merdeka dalam satu kelas kan ada namanya 3 tipe siswa. Itu kayak estetik, visual sama audio. Kita siapkan memang anunya apa namanya medianya. Kalau dia kinestetik, ada sukanya jalan-jalan tidak tenang, oke kita tempel gambar di dinding. Jangan pergi cari materi. Kalau kayak visual, kita siapkan kayak apa namanya media PowerPoint lah. Huh? Kalau audio sama visual itu bisa digabung. Kita siapkan kayak video. Kita siapkan di dalam video atau buku semacam itu. Tentunya anak sebagian. Jadi, dia hanya bersifat sebagai fasilitator. Ketika dia tidak paham, saya tidak paham. Setelah dijelaskan, saya tidak paham ini dari sini. Jadi, anak-anak disuruh menemukan sendiri, lebih aktif. Jadi dulu sebenarnya kalau kurikulum merdeka itu dulu itu kalau di kelas merdeka artinya dia hanya mengawasi saja, tetapi tidak merdekanya itu. Ya kita setengah mati berpikir harus kreatif membuat medianya itu yang bikin gue sekarang apalagi itu besok nih karena tipenya tiap kelas itu beda. Jadi tiap kelas beda lagi. Ya tergantung karena ada tiap satu kelas itu estetik yang kalau estetik dominan dia kelas tidak akan pernah tenang. Begitu. Nah, itu kalau kebanyakan laki-laki begitu. Kebanyakan laki-laki ya estetik kebanyakan laki-laki. Pernah tenang ya. Jadi kalau untuk mencari ketenangan di kelas kinestetik itu ya tidak ada itu. Susah. Kita yang stres. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.